memperlihatkan bahwa banyak wilayah adat mengalami tekanan akibat ekspansi, industri ekstraktif, konflik tenurial, pembangunan infrastruktur, serta perubahan tata ruang. Gunung, hutan, dan sumber mata air yang dalam kosmologi masyarakat adat dipandang sebagai ruang sakral, seringkali berubah menjadi objek eksploitasi ekonomi. Kami sebagai penghayat, sebagai masyarakat adat, harapan saya, negara hadir di sini untuk bagaimana bisa supaya kita tetap harmoni dengan alam hidup itu. Maka akan tercipta suatu pandangan yang sifatnya istilahnya kosmologi. Kosmologi alam, kosmologi jagat raya, kosmologi horizontal, kosmologi vertikal. Artinya, ini adalah maskot Kalimantan. Dewa di atas langit menurut kami. Dengan simbol ini, mudah-mudahan antara Dayak dan suku-suku yang ada di tanah Indonesia ini kita bisa berdatangan dan bersama-sama bisa terbang seperti burung kemanapun dia. Tanah Sunda, Wibawa, Gemah Ripa, Tur Endah, Nyangga Dharma, Urang Sunda Swawa, Nyangga Dharma, Sing Tlueksa. Seweh Pejajaran, Ungging Tong Kasmara, Sing Tulaten Jeng Rumaksa, Tanah Sunda. Berbagai suku berkumpul demi menyampaikan pesan untuk menjaga dan memelihara bumi yang luas demi kesejahteraan semua makhluk. Tidak ada sekat suku, agama, bahasa, maupun wilayah. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa kita semua adalah penghuni rumah yang sama. Dari tanah Batak hingga Papua, dari Baduy hingga Dayak, dari Bali hingga Maluku, semua hadir membawa doa, kearifan, dan warisan leluhur yang berbeda-beda, namun berpijak pada satu pesan yang sama, menjaga keseimbangan kehidupan. Tragedi ekologi tidak pernah mengenal batas administratif, batas negara, maupun batas identitas budaya. Perubahan iklim, hilangnya tutupan hutan, degradasi daerah aliran sungai, pencemaran hingga krisis keanekaragaman hayati merupakan persoalan lintas wilayah yang memerlukan kerjasama lintas komunitas. Kesadaran inilah yang tercermin dalam penyelenggaraan Ngertakeun Bumi Lamba 2026, ketika perwakilan masyarakat adat dari berbagai penjuru Nusantara, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara hingga Papua, berkumpul di kawasan Gunung Tangkuban Perahu. Pertemuan tersebut tidak sekedar menjadi peristiwa budaya, tapi juga menghadirkan ruang dialog antar komunitas, penjaga ekosistem yang selama berabad-abad mempertahankan pengetahuan lokal mengenai hubungan manusia dengan alam. Kembali kepada nama dari upacara Ngertakeun Bumi Lamba itu sendiri, yang kita terjemahkan sebagai tugas manusia mensejahterakan alam semesta. Kenapa saudara-saudara kita dari luar Tatar Sunda kita sebut bisa hadir dan mengikuti upacara Ngertakeun Bumi Lamba? Spiritnya, Ngertakeun Bumi Lamba ini kan tugas bagi semua manusia, bukan hanya terbatas bagi suku Sunda saja. Ini menjadi kesadaran kolektif bagi saudara-saudara se-Nusantara. Sempat kita juga dihadiri oleh dari saudara kita dari Papua di tahun 2016 dan 2017. Nah, kami bersyukur berkat dukungan semangat dari saudara-saudara dari Nusantara ini menjadi sebuah wadah pemersatu bangsa. Meskipun pesannya diambil dari leluhur Sunda, tapi kita mempunyai spirit yang sama. Menjaga alam ini adalah tanggung jawab kita bersama. Artinya ini adalah kesadaran kolektif. Konsepsi menjaga alam itu tidak hanya dipunyai oleh masyarakat Sunda, ternyata juga dipunyai juga oleh suku-suku masyarakat adat yang ada di Nusantara. Karena mereka pun juga saya yakin punya upacara adat untuk sama-sama menjaga alam. Dan mereka pun juga, nenek moyang kita pun juga sudah sadar bahwa memang
alam ini harus dijaga. Bahkan ada yang disebutkan, gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak. Nah ini kan sudah jelas. Dan saya kira baik di Dayak, kemarin ada di Minahasa, ada di Karo, di Padang, di Jawa, semua pun juga di Bali, sama-sama punya konsep bahwa alam itu harus dijaga. Bahwa menjaga alam ini bukan hanya warisan dari Tatar Sunda saja, tapi merupakan warisan dari nenek moyang kita yang ada di Nusantara. Ketika suatu upacara diadakan di suatu wilayahnya mungkin dari ekosistem, misalkan tumbuh-tumbuhannya masih subur, di situ juga ada pesan, hei hati-hati, ini hutan jangan diganggu. Itu tetap ada pesan, bukan wah ini hutan ini boleh tebang, tidak ya. Nah di sebuah wilayah yang itu ada amanat-amanat secara implisit gitu, supaya kita tetap harmoni dengan alam hidup itu. Maka akan tercipta sesuatu pandangan yang sifatnya istilahnya kosmologi. Kosmologi alam, kosmologi jagat raya, kosmologi horizontal, kosmologi vertikal. Artinya kosmologi kosmik itu serba keteraturan. Itulah serba keteraturan akhir dari hidup harmoni. Jadi manusia itu sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kan gitu. Semua adalah ciptaan Allah. Ketika disebut ciptaan Allah itu adalah makhluk. Jangan merusak harmoni. Banyak permasalahan di tanah Kalimantan berkaitan dengan perampasan tanah-tanah. Dan jika negara ingin merampas tanah adat, maka akan berhadapan bersama kami pejuang-pejuang adat yang ada di tanah Kalimantan. Dalam perspektif antropologi lingkungan, masyarakat adat dipahami sebagai pemilik sistem pengetahuan ekologis yang berkembang melalui pengalaman panjang berinteraksi dengan lingkungan. Pengetahuan tersebut dikenal sebagai traditional ecological knowledge atau pengetahuan ekologi tradisional. Konsep ini dijadikan secara mendalam oleh antropolog Kanada Vikret Berkes dalam bukunya Sacred Ecology. Berkes menjelaskan bahwa masyarakat adat tidak sekedar memanfaatkan sumber daya alam, tetapi membangun sistem pengelolaan yang didasarkan pada pengalaman lintas generasi, nilai spiritual, norma sosial, dan mekanisme konservasi yang terbukti, mampu menjaga keberlanjutan ekosistem selama ratusan bahkan ribuan tahun. Pandangan serupa juga ditegaskan oleh Elinor Ostrom, penerima hadiah Nobel Ekonomi 2009, melalui karya monumentalnya Governing the Commons. Ostrom menunjukkan bahwa berbagai komunitas lokal di dunia mampu mengelola hutan, sumber air, padang rumput, dan wilayah pesisir secara berkelanjutan tanpa selalu bergantung pada kontrol negara maupun mekanisme pasar. Keberhasilan tersebut lahir karena adanya aturan adat, sanksi sosial, rasa tanggung jawab kolektif, dan hubungan moral dengan ruang hidup yang diwariskan turun-temurun. Dalam konteks Indonesia, berbagai penelitian Koncoroningrat, T.O. Ihromi, Hedisri Ahim Saputra, hingga kajian A.M. Zindrato mengenai masyarakat adat menunjukkan bahwa hampir seluruh komunitas adat Nusantara memiliki sistem kosmologi yang memandang alam bukan sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang memiliki nilai sakral. Gunung, hutan, sungai, mata air, dan laut diperlakukan sebagai ruang kehidupan yang terus dijaga keseimbangannya karena keberlangsungan manusia bergantung pada keberlangsungan alam. Berbicara menjaga alam memang sudah dari nenek moyangnya. Begitu juga saudara kita yang ada di Baduy. Kami mah di sini, jangan naon, jangan jaga alam. Begitu juga masyarakat-masyarakat adat yang sekarang ada. Salah satu fungsinya itu untuk apa? Untuk ngajaga alam. Bahkan Tangkuban Parahu sendiri ada yang mengartikan itu Dayang Sumbi. Itu Dayang Sumbi pun juga merupakan satu siloka. Da itu besar, yang itu yang agung. Sumbi itu apa? Sumber bumi. Sehingga di sini pun juga harus kita ini dalam hidup itu ngertakeun bumi lama, ngertakeun jamarea, juga kita pun juga jangan lupa untuk ya tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa.
kalau kita lihat filosofi kagaluhan, galih nawening ati, galehna diunggal leuweung, galuhna cahayaning ratu, yang artinya kalau kita dengan hati yang bersih mengatakan bahwa galehna diunggal leuweung itu inti kekayaan, inti kehidupan kita ini, sumber penghasilan itu adanya di leuweung. Leuweung itu hutan. Nah, kalau hutan dijaga, galuhna cahayaning ratu, kita akan jaya. Ini sudah jelas-jelas. Hal tersebut sudah disampaikan baik dari filosofi maupun dari naskah-naskah. Kesadaran ekologis tersebut juga memperoleh pengakuan internasional. Laporan UNESCO mengenai lokal dan indigenous knowledge system menegaskan bahwa pengetahuan masyarakat adat merupakan bagian penting dalam strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sementara itu, laporan dari Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Global Assessment Report 2019 menyimpulkan bahwa wilayah yang masih dikelola masyarakat adat umumnya memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang lebih tinggi dibandingkan kawasan yang telah mengalami eksploitasi intensif. Temuan ini memperlihatkan bahwa praktek konservasi tradisional memiliki kontribusi nyata terhadap perlindungan ekosistem dunia. Dalam kerangka itulah kehadiran masyarakat adat dari berbagai wilayah Nusantara pada Ngertakeun Bumi Lamba memperoleh makna yang jauh lebih luas daripada sekedar partisipasi dalam sebuah upacara adat. Pertemuan tersebut menjadi ruang konsolidasi berbagai sistem pengetahuan ekologis yang berkembang di Indonesia. Komunitas Dayak membawa tradisi menjaga hutan adat, masyarakat Baduy mempertahankan prinsip pengelolaan wilayah tanpa eksploitasi berlebihan, masyarakat Bali mempraktikkan filosofi Trihita Karana, sementara berbagai komunitas Papua mempertahankan hubungan spiritual dengan hutan sebagai sumber kehidupan. Walaupun lahir dari latar budaya yang berbeda, seluruh tradisi tersebut memiliki satu benang merah, keseimbangan antara manusia, alam, dan dimensi spiritual. Fenomena ini menunjukkan bahwa misi penyelamatan bumi telah melampaui batas etnis, bahasa, maupun agama. Krisis iklim jadi persoalan bersama yang menuntut kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks tersebut, Ngertakeun Bumi Lamba mengalami transformasi makna. Ia tidak lagi dipahami semata-mata sebagai tradisi budaya Sunda, melainkan berkembang menjadi forum dialog ekologis berskala nasional yang mempertemukan berbagai komunitas adat dalam semangat menjaga keberlanjutan bumi. Mereka hadir bukan untuk menyeragamkan keyakinan ataupun meleburkan identitas budaya masing-masing. Sebaliknya, setiap komunitas tetap menjalankan tradisi dan tata cara spiritualnya sendiri, namun dipersatukan oleh kesadaran bahwa bumi merupakan ruang hidup bersama. Nilai inilah yang selaras dengan konsep pluralisme ekologis, yaitu pengakuan bahwa keberagaman sistem kepercayaan dapat hidup berdampingan selama memiliki tujuan bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ini adalah maskot Kalimantan. Dewa di atas langit menurut kami. Dengan simbol ini, mudah-mudahan antara Dayak dan suku-suku yang ada di tanah Indonesia ini kita bisa berdatangan dan bersama-sama bisa terbang seperti burung kemanapun dia. Karena itulah, Ngertakeun Bumi Lamba juga menjadi simbol perlawanan moral dan spiritual terhadap berbagai bentuk kerusakan ekologis. Bukan perlawanan dengan kebencian, melainkan dengan kebijaksanaan. Bukan dengan permusuhan, melainkan dengan keteladanan. Masyarakat adat menunjukkan bahwa menjaga hutan berarti menjaga air. Menjaga air berarti menjaga kehidupan, dan menjaga kehidupan berarti menjaga peradaban. Di tengah keberagaman, persatuan sejati lahir dari kesadaran akan nasib bersama. Maka, perjuangan menjaga bumi adalah perjuangan bersama, melampaui batas-batas identitas. Ngertakeun Bumi Lamba adalah sebuah panggilan dari seluruh suku di Indonesia agar manusia kembali mengingat tempatnya di alam semesta. Acara ini adalah janji bersama untuk menjaga bumi, memuliakan kehidupan, dan merawat persatuan Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh penyelenggara Ngertakeun Bumi Lamba, tugas mensejahterakan alam semesta tidak terbatas hanya untuk masyarakat Sunda saja. Ini menjadi kesadaran kolektif. Kita menjadi persamaan, bukan perbedaan.
Bhinneka Tunggal Ika di sini bukan sekedar semboyan, namun pernyataan tersebut sejalan dengan semangat Konvensi UNESCO 2003 tentang perlindungan warisan budaya tak benda, yang menempatkan praktik budaya tradisional sebagai sumber pengetahuan yang terus hidup dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Nilai budaya tidak dipandang sebagai peninggalan masa lalu yang statis, melainkan sebagai modal sosial untuk menghadapi tantangan masa kini, termasuk krisis lingkungan global. Saya mengajak generasi-generasi muda, jangan malu dengan tradisi adat budaya kita. Karena adat dan budaya hari ini kita bisa berpandangan, bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Namun demikian, berbagai penelitian mengenai masyarakat adat di Indonesia juga menunjukkan bahwa sistem pengetahuan ekologis tersebut menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Kajian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Badan Registrasi Wilayah Adat, serta sejumlah penelitian dari Center for International Forestry Research memperlihatkan bahwa banyak wilayah adat mengalami tekanan akibat ekspansi, industri ekstraktif, konflik tenurial, pembangunan infrastruktur, serta perubahan tata ruang. Gunung, hutan, dan sumber mata air yang dalam kosmologi masyarakat adat dipandang sebagai ruang sakral, seringkali berubah menjadi objek eksploitasi ekonomi dan perebutan penguasaan lahan. Bagi masyarakat adat, gunung bukan sekedar bentang geografis, melainkan pusat keseimbangan ekologis sekaligus ruang spiritual yang menjaga keteraturan hubungan antara manusia dan alam. Karena itu, berbagai komunitas adat memandang pelindungan kawasan pegunungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral, bukan semata-mata kewajiban administratif. Dalam konteks tersebut, peran negara menjadi sangat penting. Intervensi yang dibutuhkan bukanlah mengubah keyakinan atau praktik budaya masyarakat adat, melainkan memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, serta memperkuat perlindungan wilayah adat agar fungsi ekologis kawasan-kawasan sakral tetap terjaga. Ini sebetulnya kan kemarin itu upacaranya sudah 18 kali ya. Dengan mandiri saja sudah luar biasa. Tetapi memang hal ini untuk agar gaungnya bisa lebih besar, karena kalau namanya ya masyarakat itu kan terbatas. Saya kira memang lebih baik ada kehadiran negara, ada kehadiran pemerintah. Dan di dalam hal ini kenapa sekarang mereka sangat berharap dengan Gubernur KDM untuk hadir, karena mungkin mereka pun juga tahu bahwa sekarang yang paling konsen ya untuk menggelorakan pembangunan yang berwawasan budaya KDM. Saya kira saya juga sepakat dengan rekan-rekan, tidak ada salahnya tahun depan Pak Gubernur bisa hadir, sehingga ini bisa menjadi fenomena, menjadi satu ya upacara yang betul-betul bukan hanya diperhatikan secara nasional, tapi juga secara internasional. Nah, untuk itu mungkin ya dari awal-awal, mungkin jauh-jauh sebelumnya, agar betul-betul nanti bisa berkoordinasi dengan tim yang ada di KDM. Kami juga dari tim Masda, Majelis Adat Sunda, bisa menjembatani. Dan saya yakin Ngertakeun Bumi Lamba ini, bagi saya, mudah-mudahan ini bisa dikembangkan ya ke depan. Ngertakeun Bumi Lamba menjadi juga salah satu sarana dalam pendidikan karakter. Saya mengenal gotong royong, saya mengenal nasionalisme, saya mengenal Pancasila, itu ada di Ngertakeun Bumi Lamba. Harapan saya ke depan, semoga kita juga kan di Gunung Tangkuban Perahu juga sering ada gesekan, karena kan kami sebagai penghayat, sebagai masyarakat adat yang menganggap gunung itu sebagai kabuyutan orang tua kita sendiri. Jadi ada hubungan emosional antara kita dengan Gunung Sunda. Tapi kan dalam masa kini, dalam prakteknya di Gunung Sunda sendiri ada pengelolaannya. Nah, itu terkadang kita benturan. Maka harapan saya negara hadir di sini untuk bagaimana bisa kita bersama-sama mempersembahkan yang terbaik tanpa ada konflik kepentingan.
Entah itu konflik pengelolaan yang dikelola oleh swasta misalkan. Tapi bagaimana kita memandang bahwa gunung ini adalah orang tua kita dan tanggung jawab kita bersama untuk mengelola dan melestarikan serta menjaganya. Berbagai kajian hukum lingkungan juga menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak masyarakat adat berkolerasi positif dengan keberhasilan konservasi hutan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pada akhirnya, krisis lingkungan sesungguhnya berakar pada krisis cara pandang manusia terhadap alam. Ketika alam direduksi menjadi komoditas ekonomi semata, keseimbangan ekologis mulai runtuh. Ngertakeun Bumi Lamba menghadirkan pengingat bahwa jauh sebelum lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan atau berbagai konferensi perubahan iklim internasional, masyarakat adat Nusantara telah mewariskan seperangkat etika ekologis yang menempatkan manusia sebagai bagian dari alam, bukan penguasanya. Pertanyaan besarnya kini bukan lagi apakah pengetahuan ini masih relevan, melainkan apakah masyarakat modern masih bersedia belajar kembali dari warisan ekologis nenek moyang. Di tengah percepatan industrialisasi, perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam, Ngertakeun Bumi Lamba mengajukan sebuah refleksi mendasar. Mungkinkah masa depan bumi justru bergantung pada kemampuan kita membaca kembali kebijaksanaan dari masa lalu? Kita hari ini berdiri di persimpangan sejarah, ketika sains modern terus berinovasi mencari teknologi penekanan emisi karbon. Kearifan lokal menawarkan solusi pada tingkat yang lebih fundamental, memperbaiki cara manusia memandang alam. Alam bukan sekedar sumber daya yang bisa dieksploitasi, melainkan orang tua yang harus dihormati. Namun masyarakat adat tidak bisa berjuang sendiri. Dibutuhkan kehadiran negara untuk memastikan bahwa kawasan konservasi dan situs-situs kabuyutan ini terbebas dari konflik kepentingan dan eksploitasi komersial.